Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmat-Nya lah kita diberikan kenikmatan dan kesehatan dalam menuntut ilmu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah ilmu tauhid dan akhlak, Bapak Dr. Haji Dadan Nurul Haq, MAG, dan Ibu Elin Nailur Rahmah, MPD, serta rekan-rekan kelas 1D yang saya cintai, izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan materi tentang aliran akhlak filosofis dan aliran akhlak praktis. Sebelumnya, perkenalkan saya Rena Leniawati sebagai moderator dan pemateri, juga rekan saya Raida Sawatunisa dan Salsabila Nur Nafianti sebagai pemateri. Sebelum mulai penyampaian materi, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa itu yang dimaksud dengan akhlak filosofis, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan akhlak. Nah, jadi akhlak dari segi bahasa berasal dari kata khuluq, yang berarti perilaku, perangai, atau tabiat. Maksudnya yang terkandung dalam kata Aisyah yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah. Nah, akhlak Rasulullah ini merupakan cerminan dari akhlaknya Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah ini sudah sepatutnya menjadi suri tauladan bagi kita selaku umatnya. Adapun definisi akhlak menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ini, akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul suatu perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Ibnu Maslawi, akhlak merupakan suatu keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, akhlak ialah kehendak yang dibiasakan dan ia akan menjadi kebiasaan yang mudah untuk dilakukan. Nah, dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan suatu perlakuan yang tetap sifatnya di dalam jiwa seseorang dan tidak memerlukan daya pemikiran di dalam melakukan suatu tindakan. Dalam Islam, akhlak bersumber dari dua sumber yang utama, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Nah, hal ini ditegaskan oleh sepotong hadis Rasulullah yang berbunyi, sungguhnya aku diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Allah Subhanahu wa taala pun telah memuji akhlak Rasulullah karena akhlak Rasulullah ini sama dengan akhlak yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa sesuatu yang dianggap baik itu baik atau buruk itu relatif sekali. Hal ini bergantung pada pandangan dan penilaian terhadap masing-masing orang yang merumuskannya. Nah, zaman semakin berkembang, begitupun dengan pemikiran manusia yang selalu berubah-ubah. Begitu juga patokan dengan yang digunakan oleh seseorang untuk menentukan baik dan buruknya akhlak. Nah, aliran-aliran akhlak pun sekarang terbagi menjadi beberapa macam. Nah, yang akan kita bahas di sini ada dua macam aliran ilmu akhlak, yaitu yang pertama ada aliran ilmu akhlak filosofis dan yang kedua ada aliran ilmu akhlak praktis. Adapun aliran akhlak filosofis ini merupakan suatu aliran akhlak yang berdasarkan filsafat yang membahas tentang asas-asas
landasan, dan teori yang disandarkan kepada cara hidup manusia. Aliran akhlak filosofis ini dibagi menjadi beberapa macam dan tentu banyak sekali. Tetapi di sini kami hanya akan membahas 15 macam saja. Yaitu yang pertama ada aliran akhlak positivisme. Nah, aliran akhlak positivisme ini merupakan sebuah aliran filsafat yang percaya mengenai ilmu pengetahuan didapatkan dari pengalaman maupun ilmu pasti. Aliran ini tercipta dari kejadian yang pasti, nyata, faktual, dan didukung oleh data empiris. Penganutnya berpandangan bahwa ilmu alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dianggap benar dan tidak menganggap ada aktivitas metafisik. Nah, ilmu ini tidak mengikutsertakan spekulasi dan ilmu gaib. Aliran ini diperkenalkan oleh Auguste Comte. Jadi, aliran positivisme ini tidak percaya terhadap apa itu yang namanya alam gaib. Jadi, dalam aliran positivisme ini, akhlak manusia merupakan bagian yang penting dalam akhlak masyarakat. Akhlak seorang dinilai baik apabila seorang tersebut berperilaku secara alamiah. Sedangkan akhlak seorang atau masyarakat dianggap buruk apabila bertingkah laku dengan cara mempertahankan keyakinan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal, teologis, serta mistik. Adapun aliran akhlak filosofis yang kedua yaitu organisme. Nah, menurut aliran organisme, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang bertahan dengan kesepakatan organiknya, yaitu kekeluargaan, gotong royong, dan tidak memisahkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial secara umum. Oleh karena itu, masyarakat yang paling menentukan nilai baik dan buruk, kebudayaan masyarakat hancur dan tidak berdaya guna disebabkan oleh penyimpangan individual yang mengatasnamakan masyarakat. Dengan demikian, seluruh aktivitas masyarakat yang rasionalistik dan politis sesungguhnya merupakan ide-ide individualis yang akan menghilangkan kepentingan bersama-sama. Aliran yang ketiga yaitu ada aliran pragmatisme. Nah, aliran pragmatisme ini berasal dari pragmatisme ini diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama William James. Pragmatisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang mengatakan bahwa yang baik itu merupakan hal-hal yang terbukti dan bermanfaat bagi kita. Jadi dasar aliran ini adalah seseorang dianggap baik apabila ia memiliki kebermanfaatan bagi yang lainnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Salsabila Nur Novianti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan mengenai akhlak filosofis. Adalah sikap yang demokratis dan etis yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberi makna pada kehidupan sendiri. Sehingga humanisme berarti membangun masyarakat yang lebih manusiawi melalui etika yang berpegang pada adalah ideologi yang meyakini bahwa masyarakat ataupun orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia dalam menerapkan dalam penerapannya dalam politik ekonomi kegiatan bersejarah pendidikan untuk menguasai masyarakat dengan tujuan dan yang kedua marxisme merupakan teori komunisme moderat. Teori ini kurang lebih menjelaskan manifesto komunisme dibuat oleh Marx dan merupakan paham kapitalisme. Dia menganggap mengorbankan kaum proletar. Materialisme adalah aliran dalam filsafat yang mengatakan bahwa
yang paling ada dan yang selalu benar adalah materi. Bagi penganut materialisme, akhlak manusia bertujuan mengejar materi karena manusia mementingkan materi yang merupakan unsur dirinya sendiri. Materialisme tidak mempercayai adanya kehidupan setelah dunia karena kehancuran dunia adalah kehancuran materi. Yang kedelapan adalah naturalisme. Naturalisme. Akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan fitrah alamiah, sedangkan akhlak yang buruk adalah akhlak yang keluar dari fitrah alamiah manusia. Fitrah adalah naluri kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Aliran naturalisme ini berpendirian bahwa segala sesuatu dalam dunia akan menuju tujuan tertentu. Dengan memenuhi panggilan natur, setiap sesuatu dapat sampai pada kesempurnaan. Seperti pada benda-benda, tumbuhan-tumbuhan juga termasuk di dalamnya, tetapi dapat dicapai secara otomatis tanpa disertai dengan pertimbangan dan perasaan. Hewan menuju tujuannya itu adalah kehewanannya, sedangkan manusia menuju tujuan itu adalah akar pikirannya. Karena akan menjadi wasilah bagi manusia untuk mencapai kesempurnaan, manusia akan melakukan kewajibannya dengan berpedoman pada akal. Dan yang kesembilan adalah hedonisme. Aliran hedonisme ini adalah aliran filsafat yang terhitung tua karena berakar pada pemikiran filsafat Yunani. Menurut ini banyak yang disebut dengan perbuatan yang baik adalah perbuatan yang akan mendatangkan suatu kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu biologis. Aliran ini mengatakan bahwa semua mengandung kelezatan, melainkan ada pula yang mendatangkan kepedihan, dan apabila mereka harus memilih manakah perbuatan yang harus dilakukan, maka yang dilakukan adalah yang mendatangkan kelezatan. Maka apabila terjadi keraguan dalam memilih suatu perbuatan, harus diperhitungkan banyak sedikitnya kelezatan dan kepedihannya. Yang ke-10 adalah teologi. Aliran teologi ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran. Teologis merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Teologis adalah aliran yang mengatakan bahwa kebenaran bersifat dari Tuhan. Oleh karena itu, manusia yang berakhlak baik adalah manusia yang mengikuti hukum-hukum Tuhan. Salah satu tokoh aliran teologis adalah Augustinus. Yang ke-11 adalah utilitarianisme. Aliran ini diberi nama utilitarianisme atau disebut dengan utilitisme atau utilitis atau eudaimonistis. Hal ini dikarenakan hukum harus memberi manfaat atau utility kepada manusia lain, sedangkan yang dimaksud memberikan manfaat adalah menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Paham ini berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna. Kalau ukuran ini berlaku bagi perorangan disebut individual, dan jika berlaku bagi masyarakat dari negara disebut sosial. Tokoh aliran ini adalah John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Bertolak dari namanya utilitarisme, ini dituduh menyamakan kebaikan moral dengan manfaat. Aliran ini pun dianggap sebagai etika sukses, yaitu etika yang menilai kebaikan orang dari apakah perbuatannya menghasilkan sesuatu baik atau tidak. Yang ke-12 adalah idealisme. Idealisme menjelaskan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Aliran ini memandang bahwa semua ada, serta seluruh kenyataan ini tergantung pada kesadaran dan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengetahui suatu benda-benda yang ada, pada hakikatnya berhubungan dengan pengertian-pengertian yang bersifat idea atau spiritual. Oleh karena itu, dalam kajian epistemologi mengatakan aliran ini memandang bahwa idea-idea adalah faktor yang hakiki dalam pengetahuan. Dan yang ke-13 adalah rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya
rasionalis. Kata ini berakar dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. R.E. menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan pada bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Sementara itu, secara terminologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Salsabila Nur Novianti yang telah menjelaskan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Raida Sawatunisa. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang empirisme. Para ilmuwan berkebangsaan Inggris seperti John Locke, Gordon Berkeley, dan David Hume adalah pendiri utama tradisi empirisme. Empirisme adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. Empirisme menekankan bahwa ilmu pengetahuan manusia bersifat terbatas pada apa yang dapat diamati dan sumbangan utama dari aliran empirisme adalah lahirnya ilmu pengetahuan modern dan penerapan metode ilmiah untuk membangun pengetahuan. Dalam pandangan empirisme, akhlak manusia akan terus berkembang karena merupakan bagian dari penggalian pengalaman dan kebenaran yang diperoleh manusia ketika pengalaman hidupnya semakin banyak, sehingga manusia akan memiliki kemampuan yang lebih cerdas dan memilah bentuk-bentuk perbuatan. Sehingga menurut aliran ini, akhlak baik dan buruk diukur oleh pengalaman pribadi masing-masing. Yang selanjutnya, vitalisme merupakan suatu doktrin yang menyatakan adanya kekuatan dari luar alam. Kekuatan tersebut memiliki peranan yang esensial mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, misalnya Tuhan. Pendapat ini ditentang oleh beberapa orang lain karena dalam ilmu ilmiah dikatakan bahwa segala sesuatu harus dapat dianalisis secara eksperimen. Penganut ini berpandangan bahwa ukuran baik dan buruk perbuatan manusia diukur oleh ada tidaknya daya hidup untuk bertindak. Orang yang kuat bertahan hidup adalah orang paling baik. Penguasa dengan kekuatannya mengatur masyarakat dan menundukkannya demi kepentingan hidupnya adalah orang yang memegang kebaikan hidupnya. Selanjutnya, aliran akhlak praktis. Aliran akhlak praktis yaitu akhlak yang memberikan rambu-rambu tentang apa yang selayaknya manusia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aliran praktis, terdapat 5 aliran. Yang pertama, behaviorisme. Menurut behaviorisme, tingkah laku manusia membutuhkan pujian untuk memuaskan dirinya karena kepuasan akan menimbulkan rasa bangga dan ingin mengulanginya kembali. Oleh sebab itu, tingkah laku untuk yang membahagiakan cenderung ingin diulangi. Ini yang disebut dengan law of effect, yaitu perilaku yang menimbulkan akibat-akibat yang memuaskan cenderung diulang. Sebaliknya, bila akibat-akibat yang menyakitkan akan cenderung dihentikan. Akhlak seseorang tidak terlepas dari proses peneladanan kepada orang lain. Berhalak seperti orang tuanya, kawan-kawannya, tokoh idolanya, atau ingin akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Dalam aliran ini, cara ini disebut dengan modeling, yaitu munculnya perubahan perilaku karena proses dan peneladanan terhadap perilaku orang lain yang disenangi. Yang kedua, fungsionalisme. Fungsionalisme adalah orientasi dalam psikologi yang menekankan pada proses mental dan menghargai manfaat psikologi, serta mempelajari fungsi-fungsi kesadaran dalam menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Maksudnya, fungsionalisme memandang bahwa masyarakat adalah sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak bisa dipahami secara terpisah. Fungsionalisme menekankan pada totalitas dalam hubungan pikiran dan perilaku. Dengan demikian, hubungan antar manusia dengan lingkungannya merupakan bentuk manifestasi dari pikiran dan perilaku. Yang selanjutnya, strukturalisme. Menurut aliran ini, pengalaman menjadi unsur-unsur kesadaran yang akan memiliki makna bila bersatu. Pengalaman akan membantu manusia berakhlak yang lebih baik dan hati-hati karena pengalaman memberikan pelajaran yang berharga bagi kehidupan. Yang selanjutnya, aliran kognitivisme.
Kognitivisme merupakan suatu bentuk materi yang disebut sebagai model kognitif atau konsep atau perseptual. Di dalam model tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan-tujuannya. Belajar di sini dipandang sebagai perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Teori ini juga mencakup seluruh gagasan bahwa bagian-bagian situasi saling berhubungan dengan konteks situasi tersebut. Yang terakhir, progresivisme. Progresivisme menurut bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat dalam konteks filsafat pendidikan. Progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekadar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan pembuatan kesimpulan, menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Raida Sawatunisa yang telah menyampaikan materi terakhir. Baik, mungkin hanya sekian materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu, akhlak adalah salah satu bagian terpenting dalam diri manusia yang dapat menunjukkan baik buruknya seseorang. Nah, akhlak juga memiliki berbagai macam aliran. Aliran-aliran dalam ilmu akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu aliran ilmu akhlak filosofis dan aliran ilmu akhlak praktis. Nah, aliran ilmu akhlak filosofis seperti yang tadi telah dijelaskan terbagi menjadi banyak macamnya, tetapi kami hanya dapat menyampaikannya 15, dan sedangkan aliran akhlak praktis ada 5 yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Nah, aliran-aliran akhlak ini sebenarnya masih banyak, tetapi dengan beberapa aliran yang diuraikan di atas, tentu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebaikan dan kejahatan sejak dulu telah dicari oleh manusia. Dalam ajaran Islam sendiri, perbuatan yang baik dan buruk diperkenalkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Manusia dan akalnya tinggal memilih apakah memilih jenis perbuatan yang baik atau mau yang buruk. Nah, kemudian Allah juga akan menentukan akibat yang akan diperoleh bagi yang memilih jenis akhlak yang baik ataupun yang buruk itu. Akibatnya berupa pahala dan dosa maupun dapat berupa dengan pahala dan dosa, sedangkan sanksi yang akan diterapkan berupa siksaan di akhirat kelak, yaitu neraka, dan bagi yang berakhlak baik akan diberi pahala surga, yaitu suatu tempat yang sangat indah dan serba tersedia bagi orang-orang yang soleh. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.